Shalom kepada saudara-saudara sekalian, shalom kepada murid segala bangsa dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya kita dimampukan kembali untuk bertemu kembali di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan, di mana pada saat ini kita telah memasuki pelajaran yang kelima, yaitu dengan judul Bagaimana Mempelajari Alkitab. Baik, kita langsung saja mulai. Namun sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Engkau telah memimpin satu minggu yang lalu. Engkau telah membawa kami kembali di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan pada saat ini. Kami telah memasuki pelajaran minggu yang kelima, dan pelajaran ini sangat penting bagi kami mengenai bagaimana kami mempelajari Alkitab. Dan biarlah ketika kami mengetahui dengan lebih banyak bagaimana mempelajari Alkitab, kami diharapkan semakin rajin dan tidak melupakan atau melalaikan waktu kami yang Tuhan inginkan supaya kami mengambil waktu khusus di dalam setiap langkah kehidupan kami untuk mendekat kepadamu melalui pelajaran Alkitab, membaca Alkitab, mempelajari firman-Mu, di mana mengenal-Mulah bahwa itulah hidup kekal yang kami inginkan. Ketika Engkau datang menjemput kami boleh masuk kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, sertai hamba-Mu yang akan membawakan dan yang memimpin, dan sertai juga seluruh pemirsa umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, ketika mereka mendapatkan pelajaran ini, ikut mempelajari pelajaran ini, biarlah berkat-berkat firman Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, bagaimana mempelajari Alkitab? Di sini ayat hafalan atau ayat inti dalam pelajaran kita adalah, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman ini tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, ya saya ingin membagikan pada saudara-saudara, nanti memberitahukan dari awal bahwa saya akan membagikan ada 5 atau 10 contoh tepatnya, ya. Ada 10 contoh yang sehubungan dengan pelajaran kita bagaimana mempelajari Alkitab ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Ya, jadi ada 10 contoh di dalam Alkitab bagaimana seharusnya kita mempelajari Alkitab. Dan contoh ini sangat baik dan sangat boleh memotivasi kita untuk apa? Untuk jangan Alkitab itu dibiarkan tergeletak begitu saja, karena banyak orang-orang yang mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan mereka ketika mereka mempelajari Alkitab. Ya, jadi saya promosi di awal, memberitahukan di awal supaya saudara tetap di dalam pelajaran ini, karena ada sesuatu berkat khusus yang saya bagikan dengan 10 contoh yang sangat bisa memotivasi kita untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya cara kita untuk mempelajari Alkitab atau mempelajari firman Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan masuk kepada pelajaran pendahuluan kita di Sabtu petang. Bagaimana mempelajari Alkitab? Ayat hafalannya tadi sudah kita baca, kita masuk ke bagian pembahasan. Pikirkan kembali
Saat Anda pertama kali menerima Alkitab Anda, saudara boleh merenung kapan saudara menerima Alkitab pertama Anda. Mungkin saat itu Anda masih anak-anak, dan Alkitab itu diberikan oleh kerabat Kristen, atau mungkin guru Alkitab anak-anak di gereja saudara. Atau bahkan mungkin ada yang menerimanya sebagai gift ketika dia menerima baptisan. Atau mungkin Anda membelinya sendiri ketika sudah dewasa. Berapapun lamanya Anda memiliki Alkitab, mungkin saja Anda punya lebih dari satu Alkitab, pertimbangkan seberapa besar nilai yang Anda tempatkan pada buku ini. Berapa nilai Anda tempatkan pada Alkitab? Apakah Alkitab itu merupakan salah satu buku atau harta yang paling berharga bagi Anda dan berkesan bagi Anda? Atau apakah Anda cenderung menganggapnya biasa saja, padahal firman Tuhan yang hidup ada di jari atau tangan Anda? Apakah Anda kesulitan untuk membaca Alkitab secara konsisten? Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana saya harus mulai untuk membaca Alkitab? Atau bagaimana saya membaca Alkitab ini agar saya ketika membaca, saya semakin dekat dengan Tuhan? Nah, Martin Luther pernah berkata, selama beberapa tahun, saya membaca Alkitab 2 kali setahun. Jika Alkitab itu seperti pohon yang besar dan perkasa, dan semua kata-katanya seperti cabang kecil, maka saya telah mengetuk setiap cabangnya, ingin tahu apa yang ada di sana, dan apa yang saya dapatkan atau saya temukan. Itu perkataan dari Martin Luther. Bagaimana dengan saudara? Apakah Anda memiliki waktu untuk pelajaran Alkitab harian yang hidup dan mendalam? Atau mungkin Alkitab Anda lebih sering tertutup dan hanya tergeletak di rak? Kenyataannya adalah bahwa kita semua bisa membangun waktu belajar Alkitab yang lebih kuat dan bermakna dengan Tuhan. Nah, pekan ini kita akan mempelajari bagaimana cara-cara praktis untuk mempelajari Alkitab atau firman Tuhan dengan lebih baik. Pelajaran hari Minggu, waktu. Nah, waktu adalah unsur yang paling penting ketika kita mempelajari Alkitab. Saudara bisa lihat di sini, pernahkah Anda menyetel alarm lebih awal dari biasanya untuk bangun dan membaca Alkitab? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah sering ditanyakan. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik dan sering ditanyakan terlebih kepada kita semua karena kita ini sangat apa? Sangat sibuk dan letih di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan ini muncul, apakah kita mempunyai kerinduan, lalu kita pernah tidak menyetel alarm lebih awal untuk bangun dan membaca Alkitab? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seorang pendeta di gereja saya dan sangat miris ya. Karena waktu itu ditanya, tidak ada yang melakukannya. Yang berikutnya mengenai doa juga hanya satu orang. Ya. Pernahkah Anda merasa berat untuk bangun dari tempat tidur? Lalu melihat jam dan berpikir, saya hanya punya waktu 15 menit sebelum hari ini dimulai. Saya harus cepat-cepat. Pernahkah Anda melakukan rutinitas doa singkat atau membaca cepat satu pasal hanya untuk menenangkan hati nurani Anda, tetapi hati Anda tetap merasa kosong dan tidak terpuaskan sebelum Anda terburu-buru memulai hari itu? Pena inspirasi firman Tuhan Ellen G. White dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 84 berfirman demikian, hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seseorang dapat membaca seluruh Alkitab
namun tidak akan berhasil melihat keindahannya serta mengerti ke dalam maknanya yang tersembunyi. Itu kalau kita membacanya secara cepat-cepat atau buru-buru. Kemudian meskipun ada berkat dari membaca Alkitab, bahkan jika cepat, itu seperti minum dari selang pemadam kebakaran, kita bisa saja membaca seluruh Alkitab dan tidak mendapatkan apa-apa, ya, dan tetap melewatkan begitu banyak hal. Tidak ada yang kita dapat. Allah memberikan firman-Nya yang dapat memberi inspirasi dan sangat berharga agar kita mengenalnya lebih dalam. Dan dalam prosesnya, ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita juga semakin mengenal diri kita sendiri juga. Saat kita meluangkan waktu untuk merenungkan karakter Tuhan yang tak terlukiskan dan indah, serta caranya berinteraksi dengan manusia sepanjang sejarah, hati kita hanya bisa semakin mengasihinya. Catatan tentang interaksinya itu sudah ada di tangan kita. Tetapi masalahnya kita harus menemukan waktu dan mengambil waktu untuk mengenal Tuhan melalui membaca firman-Nya. Lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Ya, apa itu Kisah Rasul 17 ayat 11? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini dia. Ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 kita mengetahui apakah kita itu menerima firman dengan kerelaan hati dan kita memang ingin menyelidiki untuk mengetahui. Ya, kata menyelidiki sini adalah satu kata kunci yang mungkin kita jarang mempelajari Alkitab untuk menyelidiki. Nah, kemudian di sini ada beberapa saran di dalam membaca firman Tuhan bagaimana hal ini dapat membantu kita untuk mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, minta kepada Allah, kepada Tuhan, agar menaruh kerinduan akan Dia di dalam hati Anda. Jadi kita harus berdoa meminta, ya Tuhan, aku rindu untuk Engkau ada di dalam hatiku. Ya, kemudian klaim janji dalam Yeremia 29 ayat 13 dan Mazmur 37 ayat 4. Dikatakan di Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukanku. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kita harus dengan segenap hati mencari Tuhan, baru ketemu dengan Tuhan melalui Alkitab. Dan bergembiralah di dalam Mazmur 37 ayat 4, karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ketika kita mempelajari Alkitab, ya bukan karena paksaan, tapi karena kita memang gembira dan rindu untuk apa? Mempelajari firman Tuhan. Undanglah Tuhan untuk membangunkan Anda lebih awal dari biasanya dan luangkan waktu tertentu dalam hari Anda untuk membaca firman. Kemudian yang kedua, serahkan waktu Anda kepada Tuhan. Ya, Anda memang sibuk dan ada banyak begitu hal yang sangat mendesak dalam hidup Anda. Tetapi di sini dikatakan, ingat, waktu bersama Allah itu sangat bernilai, bahkan lebih bernilai dari segala waktu yang ada yang lain yang saudara bisa lakukan. Lalu dikatakan, pergilah ke tempat yang tenang dan bacalah Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kemudian, baca atau nyanyikan lagu rohani berserah kepada Yesus, I surrender all kepada Tuhan. Pikirkan bagian hidup Anda yang belum diserahkan sepenuhnya, lalu persembahkanlah itu kepada Tuhan. Kemudian luangkan waktu bersama Tuhan ketika Anda memang tidak ingin melakukannya. Jadi ya memang nggak ada keinginan, bukan karena saudara punya masalah, iya. Pokoknya kita luangkan aja waktu, ingin dan tidak ingin, luangkan aja waktu untuk belajar firman Tuhan. Dikatakan sama seperti hidup sehat, memerlukan keputusan sadar
dan rencana tindakan, yaitu olahraga, makan sehat. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, memerlukan pilihan sadar dan usaha yang teratur. Ingat, dikatakan, membentuk kebiasaan baru itu dikatakan butuh paling tidak 21 hari. Supaya dia settle, akhirnya kita terbentuk, mulai kebiasaan itu akhirnya melekat di dalam hidup kita. Ya, dan tetapi kita tidak akan berhasil dikatakan tanpa apa? Pertolongan atau bantuan dari Roh Kudus. Jadi inilah 3 hal yang boleh kita lakukan, bagaimana kita dapat meluangkan waktu kepada Tuhan. Yang pertama, serahkan waktu, kemudian luangkan waktu, kemudian yang pertama bukan serahkan waktu, minta ya. Yang pertama minta untuk menaruh kerinduan akan Dia, kemudian serahkan waktu Anda kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian luangkan waktu itu ketika Anda bahkan tidak merasa untuk apa ingin melakukan. Suatu tempat. Pelajaran hari Senin, suatu tempat. Nah, tadi kita belajar di hari Minggu itu mengenai, dalam mempelajari firman Tuhan atau Alkitab, pentingnya mengenai waktu. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya mengenai tempat dalam belajar Alkitab ini. Mari kita lihat. Yesus adalah teladan sempurna kita dalam segala hal, termasuk dalam hal saat teduh, secara pribadi bersama Tuhan. Nah, apakah yang dikatakan Markus 1 ayat 35 tentang waktu Yesus bersama dengan Tuhan? Mari kita lihat. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Nah, ini pelajaran hari Minggu yang kemarin, mengenai waktu. Ia bangun dan pergi keluar. Dikatakan di situ kemudian ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi tadi waktu pagi dan lebih awal di setiap hari, kemudian kita waktu atau kemudian adalah tempat. Ya, kita harus punya tempat. Meskipun ini hanya 1 ayat, kita bisa belajar banyak dari teladan Yesus di sini. Yesus jauh sebelum matahari terbit, Yesus menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mencari tempat yang sunyi dan tenang agar ia dapat bersekutu dengan Bapaknya. Jadi setelah waktu, tempat adalah unsur yang paling penting yang kita harus perhatikan ketika kita untuk mempelajari apa? Alkitab atau firman Tuhan. Bisakah Anda membayangkan, dikatakan di sini, pemandangannya? Yesus duduk di tepi danau Galilea atau di lereng suatu bukit. Kemudian dia berdoa dan berbicara dengan Bapaknya. Sebelum dunia di sekitarnya itu bangun. Meskipun ayat ini menggambarkan komitmen Yesus terhadap doa, kita bisa melihat dengan jelas bahwa waktu bersama Tuhan itu adalah prioritas utama baginya, yaitu bagi Yesus. Tidak diragukan lagi bahwa waktu inilah yang memberi kekuatan kepadanya untuk menghadapi semua yang harus ia lalui. Jika Yesus membutuhkan waktu seperti ini untuk memulai harinya, Yesus itu butuh waktu untuk merenung belajar firman Tuhan. Bukankah kita lebih membutuhkan untuk melakukan hal yang sama? Apakah yang dikatakan 1 Tawarik 16 ayat 11 tentang bagaimana kita harus mencari wajahnya? Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ya, artinya cari wajahnya itu di mana? Di Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Itu maksudnya. Carilah wajahnya. Apakah Anda memiliki tempat khusus di mana Anda bisa pergi setiap pagi untuk bersekutu dengan Tuhan? Mungkin Anda bisa duduk di kursi di dekat jendela, di tempat sunyi di luar rumah, atau bahkan di meja makan, di mana Anda bisa datang setiap hari untuk duduk di kaki Yesus dan belajar dari firman. Duduk di kaki Yesus adalah tempat terbaik untuk berada. Ya, saudara bisa lihat mengenai kisah Maria dan Marta di sini. Ya, jadi kita tahu cerita ini
Ya, Marta sangat sibuk, tetapi Maria memilih yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Yesus. Dengan membentuk kebiasaan harian untuk pergi ke tempat tertentu, guna menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, Anda akan mungkin lebih bisa lagi nanti kembali ke sana setiap hari. Jangan berkecil hati jika Anda sesekali melewatkan waktu tersebut. Ya, kadang kita terlalu sibuk, ya. Ya, saya juga pernah merasakan padatnya aktivitas. Ya, ada 1-2 hari itu, ya udah tidur, anak-anak tidur, ya udah capek, lalu kita melewatkan, ya. Tapi di sini dikatakan ada sesekali memang kita melewatkan waktu tersebut untuk mempelajari firman Tuhan ataupun mesbah pagi dan mesbah petang. Baik itu kebaktian bersifat personal ataupun pribadi ataupun secara community atau secara keluarga, secara kelompok. Karena kadang ada keadaan darurat katanya yang membuat Anda tidak bisa melakukan. Namun dikatakan usahakan jangan sampai, ya jangan disengaja lewatnya, ya jangan, maksudnya sebisa mungkin bahkan tidak ada satu hari pun terlewat. Untuk apa? Untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Ingatlah bahwa memiliki hubungan yang tetap atau abiding dengan Tuhan adalah keputusan harian Anda. Dan Anda bisa memulainya kembali hari ini jika Anda memang memilih untuk melakukannya. Jadi pilihan itu ada di tangan siapa? Di tangan saudara. Ya. Kemudian selama pekan yang lalu, berapa banyak waktu yang telah Anda habiskan dalam doa dan membaca Alkitab? Ya, pertanyaan ini lebih kepada pribadi, ya, bukan renungan keluarga atau kelompok, tetapi ini ditujukan kepada pribadi kita masing-masing. Tolong renungkan jawaban pertanyaannya, berapa lama berapa banyak waktu yang sudah Anda habiskan dalam doa dan membaca Alkitab? Apakah yang dikatakan jawaban Anda tentang perubahan prioritas yang mungkin Anda perlu buat? Jadi ketika kita membaca Alkitab, ya, saya pernah mengalami satu titik balik ketika saya jauh dari Tuhan, lalu saya mendapatkan satu materi firman Tuhan, diajar kembali untuk membuka Alkitab, belajar Alkitab. Ada perubahan di dalam hidup saya yang tadinya tidak mau meluangkan waktu atau tidak menganggap penting waktu untuk merenung atau membaca firman Tuhan. Akhirnya apa? Ada satu titik balik ketika saya kembali. Untuk apa? Untuk lebih, walaupun sekarang belum sempurna, ya, belum benar-benar mungkin yang Tuhan maksimal harapkan dari pribadi saya, tetapi ada perubahan hidup ketika saya memandang ke belakang dan melihat kehidupan saya hari ini. Bagaimana dengan saudara? Pelajaran hari Selasa, pendalaman Alkitab. Meskipun Anda tidak perlu menjadi seorang ahli teologia untuk mempelajari Alkitab, bagaimana Anda bisa mempelajarinya secara mendalam? Nah, di sini ada beberapa langkah, ya, ada 3 langkah yang saya lihat, ya. Yang pertama, berdoa. Pentingnya doa tidak bisa diabaikan. Doa seharusnya menjadi awal, akhir, dan pendamping, atau sepanjang kita belajar, dia akan menjadi pendamping tetap dalam waktu Anda mempelajari Alkitab. Ellen G. White menyatakan bahwa ketika kita datang untuk membaca Alkitab, kita ini tidak sendirian, dikatakan. Dengan mengundang Roh Kudus sebagai penuntun, kita menolak segala gangguan dan musuh akan menjauh. Nah, janganlah pernah mempelajari Alkitab tanpa permintaan doa. Roh Suci sendiri dapat membuat kita merasa pentingnya perkara-perkara yang mudah dimengerti atau mencegah kita dari memutarbalikkan kebenaran yang sulit dimengerti. Ya, artinya ketika kita menemukan satu kesulitan di dalam pelajaran kita, maka Roh Kudus akan membantu kita, dan jangan sampai kita akhirnya tidak mengerti akan pelajaran itu atau bahkan memutarbalikkan makna dari pelajaran Alkitab yang kita pelajari. Ya.
Kemenangan Air 1969 halaman 631. Kutipan tadi diambil. Kemudian membaca dan menulis. Tadi kan berdoa. Nah, pada saat kita belajar Alkitab tadi harus didahului oleh doa. Kemudian yang berikutnya, kita harus baca dan disarankan untuk ada yang ditulis. Tapi ini mungkin hal yang paling sulit sekarang, yang malas dilakukan oleh orang ya. Karena maunya baca, kemudian sepintas lalu nggak nempel, dan tidak ditulis karena ya pengennya apa, cepat gitu ya. Tapi di sini ada syarat menulis, dan memang kenapa ada syarat menulis? Mari kita baca. Membaca dan menulis. Bisa dikatakan bahwa perbedaan utama antara sekedar membaca Alkitab dan mempelajarinya terletak pada satu tindakan penting, dikatakan. Yaitu apa? Yaitu menulis. Menulis membantu kita memperlambat pikiran, merenungkan firman Allah, dan memprosesnya pada kecepatan di mana pengamatan, penafsiran, penerapan, dan komitmen dapat terjadi. Saudara lihat pentingnya menulis di dalam pelajaran Alkitab. Dikatakan, menulis itu membantu kita memperlambat pikiran. Artinya jadi kita nge-scan-nya mungkin jadi kita lebih lama merekam pembicaraan atau tulisan firman Tuhan yang kita lihat. Ya, memperlambat pikiran, lebih lama kita merekamnya. Kemudian merenungkan firman Tuhannya jadi lebih lama juga, dan ada waktu perenungan yang lebih dalam ketika kita menulis. Dan memprosesnya pada kecepatan di mana pengamatan, penafsiran, penerapan, dan komitmen dapat terjadi. Jadi ketika kita membaca satu firman Tuhan, kita diharapkan memiliki komitmen terhadap firman itu. Ya. Kemudian menulis juga membantu pikiran kita yang awalnya tercerai-berai atau tidak terkonsentrasi, maksudnya menjadi teratur dan turun ke dalam hati dari kepala ke pena ya, lalu dalam kehidupan kita. Kita juga lebih mudah mengingat sesuatu yang kita tulis. Lihat Mazmur 119 ayat 15-16, mari kita baca. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Ya, kemudian jika Anda tidak dapat menulis, ya mungkin ada seseorang memiliki keterbatasan dengan tidak bisa menulis, lalu di sini disarankan cobalah membaca Alkitab dengan suara yang keras atau mendengarkannya. Lalu ubah pikiran Anda menjadi doa kepada Tuhan. Ya, itu. Yang pertama tadi berdoa, kemudian tadi membaca dan menulis, yang berikutnya adalah berbagi. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan sesuatu yang berharga dari firman itu, maka pelajaran kita mengatakan kita diharapkan berbagi firman Tuhan itu. Ceritakan kepada seseorang apa yang telah Anda pelajari. Dengan menceritakan kembali, kita semakin menempelkan, melekatkan firman itu ke dalam pikiran kita. Melatih kita juga untuk menghidupkan firman itu. Ya, tidak hanya sekedar melakukannya untuk diri kita sendiri, tapi kita harap juga orang lain untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Ini dikatakan akan memperkuat pemahaman Anda. Sama-sama menguntungkan ini. Nanti ada di pelajaran berikutnya mengenai keuntungan ganda ya, berkat ganda ya. Ini memperkuat pemahaman Anda dan juga menguatkan orang lain. Ya, pilihlah satu kitab pendek dalam Alkitab untuk memulai, misalkan Yunus, Markus, Filipi, atau 1 Yohanes, dan pelajari secara perlahan. Berikut adalah metode sederhana yang dapat Anda terapkan pada satu ayat, satu bagian, atau seluruh pasal. Yang pertama, berdoalah agar Roh Kudus memimpin pikiran Anda dan melunakkan hati Anda saat membaca. Ya, kita berdoa untuk Roh Kudus membimbing. Jadi kalau kita mengatakan Roh Kudus membimbing, berarti kita menyatakan ketidakmampuan kita untuk mengerti, ketidakmampuan kita untuk menjalani firman ini, dan ketidakmampuan kita untuk menundukkan kita kepada firman Tuhan itu. Kita diminta melunakkan hati kita. Roh Kudus, kita meminta Roh Kudus untuk melunakkan hati pikiran kita saat kita membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, pilihlah salah satu ayat atau bagian Alkitab
tuliskan ayat tersebut dalam jurnal atau bagian-bagian yang penting saat Anda membacanya. Kemudian yang keempat, bacalah ulang dengan doa, lalu garis bawahi gagasan-gagasan utama atau pokok-pokok yang sangat sentral menurut Anda perlu diangkat. Ya, itu dia. Kemudian yang kelima, tuliskan. Kembali lagi Anda menulis, tuliskan gagasan-gagasan atau poin-poin yang sangat penting menurut Anda, kemudian doakan poin-poin penting itu, ya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan, kemudian pertimbangkan yang terakhir, kepada siapa Anda dapat membagikan pelajaran ini. Kalau saudara di keluarga bisa mulai dengan istri, ya, kepada suami bisa kepada istri bisa kepada suami, orang tua bisa kepada anak, demikian juga anak kepada orang tua, kemudian keluarga kepada keluarga yang lain, kemudian teman kepada teman yang lain, sahabat kepada sahabat yang lain, atau bahkan di dalam perjalanan saudara, untuk orang-orang yang tidak saudara kenal pun di dalam perjalanan transportasi, bertemu di pasar, di supermarket, di jalan, di kereta api, di pesawat terbang, dimanapun saudara berada, banyak jalan bagi kita untuk kalau saudara niat untuk menjadi penyalur firman Tuhan dan berkat firman Tuhan, kita bisa membagikan pelajaran itu kepada siapapun yang ada di sekeliling Anda pada saat di mana Anda berada. Kapanpun umat Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia dikatakan, mereka akan terus-menerus memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang firman-Nya. Mereka akan melihat cahaya dan keindahan baru dalam kebenarannya yang kudus. Hal ini telah terjadi sepanjang sejarah gereja dan akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Sampai Yesus datang menjemput kita. Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, halaman 38 dan 39. Dalam hal apakah Anda pernah mengalami kebenaran dari kutipan di atas dalam hidup Anda? Ya, ketika Anda akhirnya mengetahui dengan lebih jelas tentang apa? Tentang kebenaran. Ya, lihat juga katanya Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kembali ke pertanyaan tadi singkat, pernahkah Anda mengalami kebenaran dari kutipan ini? Maksudnya, ketika Anda membaca, Anda melihat cahaya dan keindahan yang baru dan dalam kebenarannya yang kudus dan lebih jelas pemahaman kita. Ya, saya pernah banyak hal yang mengenai ketidakteraturan, kebersihan di rumah, persembahan, persepuluhan, mengenai pakaian, makanan, mengenai penggunaan uang, penggunaan waktu, mengenai penginjilan, mengenai pernikahan, mengenai perzinahan bahkan juga, ya, bahkan mengenai hal-hal yang sepele. Ternyata nggak boleh ya. Ternyata Tuhan maunya begini ya. Ternyata itu tidak bisa kita lakukan ya. Ya, contohnya mengenai ayat yang berbunyi, misalkan, kalau kamu memandang seorang wanita, walaupun kamu tidak menyentuh wanita itu, tapi kamu mengingininya di dalam pikiranmu, dikatakan kamu sudah berbuat zina. Nah, itu kan satu pemahaman yang lebih jelas. Yang selama ini kalau kita lihat hukum 10 hukum, jangan berzina. Nah, udah sampai situ aja. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, kan kita jadi mengerti, memandang saja pengen udah berzina, padahal belum nyentuh, belum masuk ke kamar, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baru hanya memandang. Nah, bukankah kita jadinya lebih mengerti? Ya, kemudian apalagi yang lain, contoh yang lain. Misalkan mengenai ketidakteraturan. Saya dulu orang yang suka meletakkan barang sembarangan. Tetapi firman Tuhan katakan, ketidakteraturan, irregular, ya, sesuatu yang tidak teratur, is a sin, adalah dosa. Sama juga dengan tidak bersih juga dosa. Ya, kemudian inactivity. Kalau saudara tidak berolahraga adalah dosa. Coba saudara lihat. Nah, inilah pentingnya kita untuk apa? Selalu untuk apa? Belajar, gali terus katanya pemahaman kita menjadi apa? Lebih jelas. Banyak lagi hal-hal yang lain. Saudara mungkin memiliki pengalaman yang lain, saudara bisa bagikan di kolom komentar di tayangan atau channel ini. Saudara bisa bagikan supaya ini boleh juga. Ya, kalau saudara memberikan komentar, like
dan share video ini itu menaikkan rating dari pelajaran firman Tuhan ini, dengan tujuan juga tentunya untuk boleh sampai kepada orang lain lebih banyak lagi. Pelajaran hari Rabu, berkat ganda. Nanti tadi yang saya katakan tadi ya, ada berkat ganda untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, apa berkat ganda itu? Mari kita lihat. Ada banyak cara untuk mempelajari Alkitab kita. Seperti metode ayat demi ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian studi pasal, kemudian studi tema, studi kata, atau studi kitab. Nah, kita bisa belajar dengan bantuan konkordansi dan kamus Alkitab. Bisa. Kemudian kita bisa membaca Alkitab berdampingan dengan seri Alfa dan Omega dari buku Roh Nubuat. Untuk wawasan tambahan, bisa, boleh. Kita juga bisa berjalan-jalan di luar sambil mendengarkan pembacaan Alkitab. Atau bertemu dengan teman atau kelompok kecil untuk belajar bersama. Bisa. Ya, kemudian untuk di sini karena kita juga bisa berjalan-jalan di luar sambil mendengarkan pembacaan Alkitab. Bisa, ya. Ada satu saudara pernah lihat aplikasi untuk contoh misalkan Alkitab Suara, ya. Itu satu aplikasi yang sangat baik ya ketika saya mengemudi, ya bahkan naik motor sekalipun sebenarnya bisa kalau kita pengen niat pakai earphone ya. Saya mengemudi ya, saudara pasti mobil semua dilengkapi, hampir semua mobil sekarang dilengkapi dengan pemutar audio ya. Lalu saudara bisa, ya di handphone juga ada, bisa saudara gunakan. Nah, saya mungkin coba bisa bukakan ya sebentar. Ya, tadi dikatakan kita juga bisa berjalan-jalan di luar sambil mendengarkan pembacaan Alkitab. Tadi saya katakan bisa sambil menyetir ya. Ada satu aplikasi Alkitab audio yang saya sangat suka dengarkan ya, dan saya sangat terberkati dengan karena audio Alkitab ini berusaha dibuat audionya dengan suasana yang sebisa mungkin asli dengan situasi yang terjadi ketika ayat itu dibacakan atau dikatakan. Mari coba kita lihat di sini. Ya. Saudara bisa cari di Google dengan kata Alkitab Suara, ya. Kemudian di sini ya ada juga di YouTube ya, contohnya ini nih di YouTube. Tapi ada juga dari Sabda, audio Sabda nih ada Alkitab terjemahan baru, Alkitab Suara misalnya. Saudara bisa klik ya. Nah, di sini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara bisa contoh misalkan kitab Lukas, contoh ya. Saudara bisa dengar. Saya play di sini pasal 1, Lukas pasal 1. Ya, saya majukan sedikit. Yohanes, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Nah, saudara bisa bahkan dengar. Orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan saya majukan sedikit. Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Sudah bisa buka juga Injil yang lain, Injil Yohanes ya. Saudara bisa buka suaranya. Mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Ya, itu hanya sekilas aja bagaimana sebenarnya kalau saudara rindu untuk mempelajari Alkitab dan firman Tuhan, kita bisa sambil jalan di luar pun kita bisa mendengarkan pembacaan Alkitab. Ya, di sini kita lanjut ya. Kemudian sama seperti kita menjaga hubungan persahabatan tetap hidup melalui variasi dan petualangan baru, kita juga harus menjaga pertemuan harian kita dengan Tuhan katanya, supaya tetap segar dan hidup dengan menggunakan berbagai metode saat mempelajari Alkitab. Selalu ada hal yang baru untuk dipelajari. Kemudian salah satu cara untuk menjaga waktu belajar Alkitab tetap hidup adalah dengan membagikan kepada orang lain apa yang telah kita temukan. Tadi ada di poin yang sebelumnya ya, kita
ketika kita menjelaskan apa yang telah kita pelajari, proses meringkas, mensintesis, itu memperkuat pemikiran kita. Pemikiran kita jadi lebih tajam ketika kita membagikan apa yang kita dapat di dalam firman. Ini membantu kita mengingat pengetahuan tersebut. Jadi kalau saudara mendapatkan sesuatu berkat firman Tuhan, jangan disimpan saja untuk diri sendiri. Itu akan menjadi tumpul justru bagi kehidupan saudara. Tapi ketika kita mendapatkan firman Tuhan, sudah secara otomatis firman Tuhan akan menyuruh kita untuk membagikannya kepada orang lain. Karena kita harus menyelamatkan orang lain juga kan. Karena masih banyak orang tinggal dalam kegelapan. Firman itu kan adalah terang dan pelita. Jadi kita harus bawa pelita, bawa terang kepada mereka supaya memberitahukan, hei teman-teman, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu sedang berada di jalan yang salah. Kamu sedang ada di dalam kegelapan. Ya, itu katanya akan membantu kita mengingat pengetahuan tersebut. Berkat gandanya adalah bahwa ketika kita berbagi dan berdiskusi dengan orang lain, percakapan rohani itu seringkali menantang dan memperkuat kita dan juga orang lain tersebut. Seringkali kita berbagi, ketika kita berbagi atau mengajar orang lain, pembelajaran terdalam justru terjadi dalam pemikiran kita sendiri. Kita juga ingin melihat, kita juga akan mulai melihat bahwa apa yang kita pelajari untuk setiap hari bukan hanya pesan Tuhan untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain, untuk saudara dan saya. Ya, kemudian bacalah Yesaya 50 ayat 4. Ya, apa di sini Yesaya 50 ayat 4? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, dikatakan firman Tuhan memberikan lidah kepadaku, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat. Jadi kan maksudnya supaya kalau kamu dapat firman Tuhan, penyemangat itu adalah Tuhan itu, kamu berikan semangat baru kepada orang lain yang letih lesu. Ya, firman Tuhan kan katakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, salah satunya adalah melalui yang kita dapatkan, kita bagikan itu, memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, dan dikatakan setiap pagi ia mempertajam. Ketika kita membaca firman Tuhan itu dikatakan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Maksudnya untuk mendengar seperti seorang murid artinya apa? Untuk menurut, melakukan apa yang diberikan Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah guru kita. Ya, apakah yang ayat ini ajarkan kepada kita tentang memiliki hubungan dengan Tuhan? Dan bagaimana hal itu bisa berdampak pada hubungan kita dengan orang lain? Waktu pribadi kita dalam belajar Alkitab tidak hanya memperkuat diri kita sendiri, tetapi juga memungkinkan kita untuk menguatkan orang lain yang mungkin kita temui hari itu. Nah, itulah berkat gandanya, ya, untuk diri kita dan untuk orang lain. Kehidupan rohani kita adalah seperti sebuah lari maraton. Mintalah kepada Tuhan agar Ia menjaga kita tetap berlari dalam perlombaan ini dengan ketekunan, dengan mata yang tertuju kepada tujuan. Filipi 3:14. Jangan berkecil hati jika kamu merasa sempat lalai untuk melakukan membaca firman Tuhan dalam beberapa waktu, ya. Kadang dalam waktu kesibukan kita bisa saja ada hal yang tertentu yang membuat kita jadinya tidak melakukan pelajaran firman Tuhan, renungan pagi, renungan malam, tetapi lakukanlah perubahan yang diperlukan dalam hidupmu untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan, terutama waktu belajar Alkitab dan doa agar tetap hidup. Sebab sesungguhnya inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenai Tuhan hari ini. Komitmen harian kita untuk tinggal di dalam Dia dan dalam firman-Nya, itu benar-benar mengubah hidup. Bacalah ayat hafalan pekan ini dan renungkan maknanya. Apakah yang sedang Anda pelajari saat ini dengan siapa yang Anda bisa bagikan? Ya, disuruh renungkan, kita kembali sejenak kepada ayat hafalan kita. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukendaki, kata Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Pertanyaannya tadi katakan, renungkan maknanya, apakah yang Anda pelajari saat ini, dengan siapa Anda bisa membagikan hal itu. Jadi supaya tidak sia-sia maksudnya, ya. Jadi maksudnya apapun yang kita bagikan itu tidak akan pernah sia-sia kalau kita telah sampaikan kepada orang lain. Nah, bagaimana apa yang saudara dapatkan dari ayat ini? Ya, secara pribadi saya, ya kalau apa yang saya bagikan, ya, terkadang kita merasa putus asa untuk memberitakan firman kepada orang lain ketika kita melihat
kehidupan orang itu adalah kehidupan yang sepertinya tidak peduli kepada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada kita bahwa kita harus tetap mengabarkan dan dia tidak akan sia-sia kembali. Artinya, mungkin pada saat Anda membagikan, bahkan juga kepada anak-anak saya, mungkin pada saat itu tidak langsung terjadi perubahan. Tetapi kita tidak tahu suatu waktu Roh Kudus akan menggerakkan seseorang, dan ketika mereka mengingat segala firman yang saudara bagikan, siapa tahu mereka akan kembali dan datang kepada Tuhan. Jadi, poinnya adalah tetap bagikan, karena kita tidak tahu akan kapan dipakai seseorang ketika dia menerima firman yang saudara bagikan. Pelajaran hari Kamis begitu manis. Pikirkan tentang makanan penutup favorit Anda. Apakah itu baik untuk kesehatan Anda? Mungkin Anda menggunakan madu sebagai pemanis atau bahkan menggunakan madu manuka karena manfaat kesehatannya yang diyakini. Jika Anda pernah mencoba sarang madu, Anda pasti tahu betapa manis dan lembut teksturnya saat meleleh di lidah Anda. Dalam Mazmur 116 ayat 103, 104, Alkitab menggambarkan dirinya sebagai sarang madu. Sebuah metafora tentang kenikmatan. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Apakah arti dari aku beroleh pengertian dari titah-titahmu? Mazmur 116 ayat 104 tadi. Mengapa gagasan ini penting untuk memahami apa yang dilakukan oleh belajar Alkitab bagi kita? Ya, firman Allah memang manis bagi jiwa kita. Dan tidak seperti apapun yang ditawarkan dunia kepada kita. Tidak seperti banyak makanan penutup yang mungkin saudara pernah rasakan. Manisnya firman Tuhan menyembuhkan jiwa kita dan mengubah karakter kita. Jika Anda merasa jauh dari Tuhan, Anda dapat berlutut, membuka firman-Nya, dan minum dari air hidup yang hanya itu yang dapat memuaskannya. Dalam Yesaya 55 ayat 1-13, Nabi memperluas pesan yang disampaikan di atas, yang disebutkan di atas. Luangkan waktu untuk membaca pasal ini sekarang, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita baca. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku. Maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancangan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak, duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda yang abadi, yang tidak akan lenyap. Apakah yang diberikan Allah kepada mereka yang datang kepadanya untuk makan dari firman-Nya? Apakah undangannya kepada Anda saat ini? Apakah tantangannya? Apakah janjinya?
Firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa menembus langsung ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kita saat firman itu menantang kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Namun hal ini hanya dapat terjadi sejauh mana kita meluangkan waktu dan usaha. Dan ya, ini memang membutuhkan usaha pastinya untuk menyelami firman dengan sikap tunduk, rendah hati, dan kemauan untuk mengikuti apa yang diajarkannya. Saudara bisa lihat kuncinya adalah bahwa kita harus, ketika kita menyelami firman Tuhan, kita harus tunduk, mengikuti sepenuhnya, rendah hati, mau menerima, dan kemauan untuk mengikuti apa yang diajarkan Tuhan di dalam firman-Nya. Apa sajakah cara nyata yang bisa Anda lakukan untuk carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui? Ya, apa saja cara yang nyata yang bisa lakukan? Ya, dengan membaca Alkitab. Ya, jangan tunggu sampai sesuatu itu, ya, nanti kan katanya akan ada masa kesusahan ketika kita tidak lagi bisa membaca Alkitab. Orang akan lapar dan haus akan kebenaran. Lakukan sekarang. Ya, artinya sekarang masih bisa dia dengan leluasa. Artinya nanti akan ada masa kesusahan untuk menghimpit kita. Ya, kemudian renungkan dengan waktu senggang, saudara. Ya, nanti pada waktu senggang kita masih ada waktu, ya kita baca firman Tuhan. Nanti ada tips-tips yang berikutnya yang dibagikan, ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuin. Kalau saudara tiba-tiba mengalami sesuatu, ya tidak ada lagi waktu, ya tidak bisa lagi dengan leluasa, ya. Atau apa namanya, mungkin Anda tiba-tiba bisa jatuh sakit, ataukah bisa ada kesusahan tertentu. Dengan firman Tuhan kita mungkin bisa jadi tidak sakit ketika kita menemukan firman itu, dengan bagaimana cara hidup kita sehat dan reformasi kesehatan, atau bagaimana kita memperlakukan tetangga kita dengan baik, akhirnya tetangga kita jadinya tetap damai dengan kita. Kalau kita rebut-rebut terus dengan tetangga, ya kita jadi tidak punya waktu untuk bertemu dengan dia karena kita sibuk bertengkar terus dengan tetangga. Ketika kita membaca firman, kita jadi tahu bagaimana kita memperlakukan tetangga kita, dan semuanya tentu ada manfaat yang benar-benar bermanfaat ketika kita mempelajari firman Tuhan. Ya, sekarang kita memasuki pelajaran hari Jumat, pelajaran yang terakhir, pendalaman. Tujuan dari mempelajari Alkitab adalah untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam hubungan dengannya, karena inilah arti dari hidup yang kekal untuk tinggal bersama dengan Dia yang kita kasihi. Salah satu bagian dari hubungan adalah keterlibatan timbal balik. Kita membaca dalam Wahyu 3:20 bahwa Yesus ingin memiliki hubungan ini dengan kita. Namun kita juga harus menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaan, kita selalu bisa belajar lebih banyak tentang pencipta kita. Seperti seorang penambang yang menggali permata yang berharga, kita seharusnya terus-menerus menggali dalam Alkitab. Karena akan selalu ada hal yang baru yang kita bisa pelajari. Tidak peduli seberapa sering kita membaca kisah atau bagian tertentu dari Alkitab, perikop atau ayat yang sama pun kita baca terus setiap hari, selalu akan ada kemajuan yang kita dapatkan, adanya hal-hal baru yang kita ketemui. Oleh sebab itu, pembacaan berulang itu sangat juga penting. Apapun kemajuan intelektual manusia, janganlah ia untuk sesaat pun berpikir bahwa tidak ada kebutuhan akan pencaharian yang menyeluruh. Membaca berulang-ulang, membaca terus-menerus dan terus-menerus terhadap kitab suci, untuk mendapatkan terang yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih sempurna. Sebagai umat, kita dipanggil secara pribadi untuk menjadi pelajar nubuat. Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, halaman 41. Kita juga tidak seharusnya mencoba menyesuaikan Alkitab agar sesuai dengan opini atau pendapat kita atau pemikiran manusia kita sendiri. Bagaimanakah kita seharusnya mencari Alkitab dalam kitab suci? Bagaimana kita harus mencari dalam kitab suci? Haruskah kita menetapkan satu doktrin, satu demi satu, dan kemudian mencoba membuat semua Alkitab sesuai dengan opini kita yang sudah ditentukan? Ataukah kita membawa ide dan pandangan kita ke dalam kitab suci? Banyak orang yang membaca bahkan mengajar Alkitab tidak memahami kebenaran berharga yang mereka pelajari atau ajarkan. Banyak yang memberikan makna pada kata-kata kitab suci yang sesuai dengan opini mereka sendiri. Dan ini bukan cara yang benar untuk
mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan bukan mengatakan menyesuaikan opini kita dengan Alkitab. Maksudnya jadinya Alkitab itu kita suruh sesuai dengan opini kita. Bukan seperti itu. Tetapi syaratnya tadi adalah harus tunduk, rendah hati, dan mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Itu syaratnya. Kalau itu tidak menjadi syarat, kalau itu tidak kita lakukan, maka tidak akan ada gunanya mempelajari apa? Firman Tuhan. Baik, sini ada 3 pertanyaan. Saya langsung saja, kita telah sampai kepada bagian pertanyaan di bagian hari Jumat pendalaman ini. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, sikap seperti apakah yang biasanya Anda bawa saat datang kepada Alkitab? Apakah ada sesuatu yang perlu diubah? Nah, ini tadi dia. Mengapa sikap rendah hati dan penyerahan diri kepada firman sangat penting? Ya, sama ya. Jadinya diulang lagi. Ya, mari kita lihat. Ya. Mengapa rendah hati itu wajib? Karena sebagai makhluk ciptaan, kapasitas otak kita terbatas untuk memahami pencipta yang tak terbatas. Jika kita datang dengan sikap, sudah tahu semua, sudah tahu semuanya, saya nggak perlu lagi itu, maka Roh Kudus tidak memiliki ruang untuk mengajar kita. Jadi rendah hati itu adalah merasakan bahwa kita memang tidak tahu apa-apa. Itu cara yang paling penting untuk kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Apakah Anda datang ke Alkitab sebagai seorang kritikus atau sebagai seorang murid yang lapar? Itu pertanyaan perenungan bagi kita. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah ada pandangan atau pendapat yang sudah Anda tetapkan yang mungkin perlu Anda lepaskan agar kitab suci dapat berbicara dengan sendirinya? Jika ada, bagaimanakah Anda bisa mendoakannya sekarang juga? Ya, mari kita lihat. Terkadang tradisi atau pendapat orang lain menjadi kacamata yang membuat kita salah melihat teks Alkitab. Oleh sebab itu kita harus berdoa, Tuhan, jika ada pemahamanku yang selama ini salah, tunjukkanlah kepadaku melalui firman-Mu hari ini, aku bersedia melepaskannya demi kebenaran-Mu. Jadi kalau kita baca Alkitab dan kita tahu, selama ini saya salah dan mempercayai seseorang berkata kepada saya, kita harus apa? Mau merelakan diri untuk apa? Mengubahnya, menggantinya. Kemudian bagaimanakah keinginan untuk menjadi orisinal bisa menjadi satu batu sandungan dalam hubungan seseorang dengan Tuhan? Dengan kata lain, bagaimanakah keinginan untuk menemukan sesuatu yang baru dan inovatif dapat menyesatkan seseorang, terutama jika itu dilakukan demi kepentingan pribadi? Ya, saya juga kadang-kadang pengen ya seperti ini, menemukan sesuatu yang baru ketika saya belajar Alkitab. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri. Oh, saya menemukan sesuatu yang baru loh. Ya, walaupun memang benar saya menemukan sesuatu yang baru, tapi kalau motifnya hanya untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk kepentingan pribadi ya, untuk egoisme kita, itu tidak baik ya. Tapi mari kita lihat apa yang bisa dibagikan di sini. Keinginan untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan orang lain bisa berbahaya jika tujuannya adalah untuk kebanggaan intelektual atau mencari perhatian. Itu menjadi batu sandungan. Mencari interpretasi yang aneh atau orisinal seringkali menjauhkan kita dari kebenaran yang sederhana dan praktis. Hubungan dengan Allah tumbuh dalam ketaatan yang tulus, bukan dalam kecanggihan teori yang menyesatkan. Ya, itu dia. Mungkin bagi teman-teman yang punya keinginan berusaha untuk menemukan hal yang baru, ya kadang jadi sombong dan aku kan bisa nih, aku pintar, Roh Kudus bekerja padaku. Kadang-kadang kita jadi bisa berpikiran seperti itu. Ya, kemudian ringkasan, belajar Alkitab secara pribadi adalah inti dari hubungan yang hidup dan bertahan lama dengan Tuhan. Firman Tuhan berbicara secara relevan ke dalam kehidupan abad ke-21 kita, sama seperti pada abad-abad sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Semuanya relevan. Karena ada orang yang menganggap, firman Tuhan tidak relevan lagi pada saat ini, katanya. Seperti halnya dalam menjaga persahabatan, ya, seperti abad-abad yang lalu, ya, pada abad-abad yang sebelumnya. Misalkan mengenai persahabatan, bagaimana cara menjaga hubungan rohani kita tetap hidup dan segar, dan cara kita tinggal di dalam Yesus, percayakan janjinya bahwa firman-Nya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Nah, kita telah menyelesaikan pelajaran kita pada saat ini, dan seperti tadi saya sudah katakan di bagian awal, bahwa saya akan membagikan ada 10 contoh di dalam Alkitab yang bisa memperdalam bagaimana cara kita untuk membaca firman Tuhan. Sikap kita tuh bagaimana kepada firman Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat, ya. Ini semakin memperlengkapi bagaimana kita semakin bisa mengerti bagaimana mempelajari Alkitab. Ya, mari kita lihat. Ada 5 contoh pertama, karena ada 5 contoh berikutnya.
Ya, ini 5 contoh pertama, semuanya ada 10 contoh ya. Ini ada 5, saya akan bagikan di sini mengenai Yesus, Maria, ya, ada dari yang sebenarnya ada beberapa yang sudah kita baca ya, tapi ini kalau disertai dengan gambar, sama seperti tadi kalau disertai dengan menulis, maka pemahaman kita menjadi, rekaman kita terhadap pemahaman kita akan firman Tuhan menjadi apa? Lebih kuat cengkeramannya. Jadi saya mau membantu dengan gambar ya. Mari kita lihat 5 contoh yang ada ini. Ya, ada 10 contoh nih, 5 ini, kemudian mari kita masuk kepada contoh yang pertama dari 10 contoh. Yesus, tadi sudah kita baca mengenai waktu teduhnya ya, rahasia waktu teduhnya. Yesus menentukan waktu dan tempat yang khusus. Nah, kunci pertama, kalau kita mau belajar Alkitab, kita harus usahakan punya waktu dan tempat, itu pelajaran tadi hari Minggu dan Senin ya, yang khusus. Ini Yesus pun melakukan hal seperti itu. Waktu dan tempat yang khusus. Karena kalau kita tidak punya waktu dan tempat yang khusus, apalagi yang belajar secara pribadi, maka akan ada banyak gangguan dan kita menjadi terganggu hubungannya. Ya, ini mirip sebenarnya seperti, mohon maaf, seperti ketika suami istri mau melakukan satu hubungan intim. Tentunya mereka harus memiliki waktu yang khusus, jangan ada gangguan. Kalau ada gangguan bisa repot. Dan kita pun sebenarnya sedang berhubungan intim khusus dengan mempelai pria kita, yaitu Yesus, dengan Tuhan. Jadi kita harus punya waktu dan tempat yang khusus. Ya, Yesus memberikan teladan yang sempurna tentang pentingnya memiliki waktu teduh pribadi bersama Tuhan. Waktu yang disiplin, ya. Ia bangun sebelum matahari terbit untuk berdoa dan bersekutu. Tadi ada pertanyaan bagaimana apakah Anda bisa bangun lebih awal untuk bersekutu dengan Tuhan? Kemudian tempat yang sunyi. Yesus sengaja memang selalu harus menjauh dari hiruk-pikuk untuk mencari tempat yang tenang agar dia bisa fokus berbicara dengan Bapanya. Kemudian itu menjadi prioritas bagi Yesus. Waktu bersama Tuhan adalah hal yang utama yang memberinya kekuatan sebelum memulai aktivitas pelayanannya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini di pelajaran yang sebelumnya saya sudah bagikan, tapi ini muncul lagi dia, karena ini juga cara juga, ya. Teladan Berea. Selidiki Alkitab setiap hari, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, ya. Orang-orang Berea, ketelitian dalam menyelidiki. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, jemaat di Berea disebut memiliki hati yang lebih baik daripada jemaat di Tesalonika dalam hal mempelajari firman. Mereka kenapa? Menerima dengan rela. Nah, itu cara mempelajari Alkitab, tadi tempat dan waktu udah khusus, tapi kita harus menerima firman itu dengan kerelaan hati yang besar. Kemudian kita harus menyelidiki harian. Mereka tidak hanya mendengar. Ya, kalau saudara dengar khotbah bagus di gereja atau di renungan, saudara harusnya mempunyai waktu khusus untuk menyelidiki kembali waktu pribadi Anda. Tetapi menyelidiki kitab suci setiap hari untuk memastikan kebenaran dari apa yang mereka dengar. Selidiki lagi firman, oh pendeta itu ngomong seperti ini, selidiki. Belajar lagi, perdalam lagi. Nah, ini teladan yang kedua, teladan Berea. Setiap hari, selidiki Alkitab setiap hari. Kemudian, Maria dari Betania duduk di kaki Yesus. Memilih bagian yang terbaik. Itu ada di dalam Lukas 10. Ya, ketika Maria dan Marta sampai mengeluh, Tuhan, lihatlah Maria itu, dia enak-enak saja, sebenarnya aku sedang sibuk di sini. Apa kata Yesus? Marta, kau melupakan yang terbaik, yang terpenting, yang kau harus lakukan dalam hidupmu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan aktivitas dan kesibukan, tetapi kita harus dahului dengan apa? Dengan firman. Ya, di sini fokus mendengar. Ya, Maria ini memiliki fokus untuk mendengar. Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Bagian yang terbaik, Yesus memuji Maria karena ia telah memilih bagian yang terbaik, yaitu mengutamakan hubungan dan pengajarannya di atas kesibukan dan pelayanan yang lain. Contoh yang keempat, pemazmur. Ya, firman Tuhan adalah pelita. Tadi sudah disinggung mengenai firman itu manis seperti madu. Ya, Mazmur 116. Ya, menjadikan firman sebagai penuntun dan juga kesenangan. Ya, sumber pencerahan. Ya, Mazmur 116 memberikan gambaran mendalam tentang sikap hati seorang pelajar Alkitab. Sumber pencerahan, firman Tuhan dianggap sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, memberikan pengertian dalam menghadapi kehidupan. Keindahan dan rasa manis.
Pemazmur menggambarkan firman Tuhan lebih manis daripada madu, menunjukkan bahwa belajar Alkitab bukan sekedar tugas, melainkan kenikmatan bagi jiwa. Komitmen merenungkan, ada keinginan untuk merenungkan titah-titah Tuhan agar tidak berdosa dan tetap hidup dalam kebenaran. Kemudian, yang kelima, hamba Tuhan di Yesaya. Tadi sudah disinggung juga di Yesaya 54 ya, bahwa ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus memiliki telinga seorang murid. Tadi sudah disinggung, artinya seorang murid itu adalah seorang yang mau menurut, mendengar, taat kepada gurunya, yaitu adalah Tuhan yang ada kita temui dalam firman Tuhan. Jadi harus memiliki telinga sebagai seorang murid. Ya, berkat gandanya ketika kita memiliki telinga seorang murid tadi adalah untuk kita dan juga dengan siapa? Untuk orang lain. Ya, kemudian 5 contoh berikutnya, ada 5. Berikutnya lagi ya, yang ke-6. Sida-sida Ethiopia. Ya, apa? Poin apa yang mau dibagikan? Belajar Alkitab bagaimana kita harus dengan kerendahan hati untuk bertanya. Ya, banyak orang malu untuk bertanya. Kelihatan tampak bodoh gitu kalau bertanya. Tetapi justru yang bodoh adalah ketika kita tidak bertanya. Justru orang bertanya itu adalah orang pintar karena dia tambah pengetahuannya. Jadi jangan gengsi untuk apa? Bertanya. Ini sida-sida Ethiopia loh. Sida-sida ini kan seperti pejabat pemerintahan ya. Seperti itu yang. Jadi dia memiliki kerendahan hati untuk bertanya kepada siapa? Kepada Filipus. Ini ada di Kisah 8 ayat 26-40 ya. Kisah ini adalah dikatakan contoh terbaik untuk seseorang yang sedang belajar, tetapi merasa buntu lalu mencari bantuan. Membaca firman di mana saja. Sida-sida ini sedang dalam perjalanan, bahkan tadi membaca firman di mana saja, tadi ada poinnya di hari Kamis tadi ya mungkin ya. Dan membaca Nabi Yesaya di atas keretanya. Waktu dia membaca, dia nggak ngerti. Lalu ketika Filipus bertanya, ia mengerti nggak apa yang dibaca? Ia menjawab dengan rendah hati ya. Bagaimana aku dapat mengerti, kata sida-sida itu, jika tidak ada yang membimbing aku, katanya. Jadi selain Roh Kudus, orang-orang yang dituntun Roh Kudus pun bisa menjadi apa? Pembimbing dalam hidup seseorang ketika dia belajar apa? Belajar Alkitab. Hasil dari belajar setelah Filipus menjelaskan bahwa nubuat itu adalah tentang Yesus. Coba saudara lihat, saksikan. Sida-sida itu langsung memberikan dirinya untuk apa? Dibaptis. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil dari pendalaman Alkitab yang benar selalu berujung pada komitmen dan tindakan nyata, yaitu menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Sida-sida Ethiopia ini akhirnya apa? Dibaptis. Ya, kemudian yang ke-7, Cornelius, doa yang membuka pintu kebenaran. Jadi kita tahu kisah Cornelius ini adalah seorang perwira Romawi, ya. Dia berdoa sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memiliki disiplin rohani yang kuat. Ya, ketika Petrus datang ke rumahnya, Cornelius tidak sendirian. Ia mengumpulkan sanak saudara dan berkata, sekarang kami semua sudah hadir di hadapan Tuhan saat ini untuk mendengarkan segala sesuatu yang ditugaskan untuk kudengar daripadamu, yang Tuhan tunjukkan kepadamu, katanya. Seperti yang disebutkan dalam materi Anda, doa adalah awal, akhir. Ya, ini maksudnya dari materi tadi kita, doa adalah awal, pendamping, dan tetap dalam mempelajari Alkitab. Cornelius membuktikan bahwa hati yang selalu berdoa mau dituntun oleh Tuhan menuju pemahaman yang lebih dalam. Tuhan kirimkan supaya dia lebih mengerti lagi akan kebenaran itu. Sama seperti sida-sida tadi dikirim siapa? Filipus. Sedangkan di sini yang dikirim siapa? Yang dikirim adalah Petrus. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 10. Kemudian Apolos yang ke-8. Ya, memiliki hati yang terbuka untuk pengajaran yang lebih akurat. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos adalah seorang yang sangat terpelajar dan mahir dalam soal kitab suci. Ya, dia udah mahir tapi tetap dia mau memiliki hati seperti seorang murid. Ya, sudah mahir tapi tetap belajar, dikatakan. Meskipun dia sudah pasti berbicara tentang Yesus, pemahamannya masih terbatas pada baptisan Yohanes. Ada kan kalau sudah belajar, sudah tahu, saya nggak perlu lagi dengar si A, si B. Saya udah bisa, nggak usah lagi. Tapi ini Apolos, dia mau tetap belajar. Walaupun dia sudah bisa mengajar, tapi dia tetap mau belajar, mendekatkan hatinya untuk mau menambah pengetahuannya tentang firman Tuhan. Lebih akurat lagi belajarnya. Menerima koreksi. Ketika Priscilla dan Aquila mendengar dia, mereka membawanya ke rumah mereka dan menjelaskan kepadanya jalan Allah dengan lebih teliti. Pelajaran sejalan dengan kutipan Ellen White dalam materi tadi kita, firman Tuhan di sini ya, tidak peduli seberapa maju intelektual seseorang, kita harus selalu mencari terang yang lebih besar dalam kitab suci. Ya, ini dia.
cara belajar Alkitab. Kemudian Ezra menetapkan hati untuk menyelidik. Nah, ini dia. Ezra menetapkan hati untuk menyelidik di dalam Ezra 7 ayat 10. Ezra adalah teladan klasik tentang bagaimana mendengar firman Tuhan dengan struktur yang jelas. Metode Ezra, Alkitab mencatat bahwa Ezra menetapkan hatinya. Ya, tadi itu udah ada sebenarnya di langkah yang sebelum itu pada hari apa ya tadi ya. Kita memang ya meminta tadi, sama dengan meminta itu tadi ya. Minta kepada Tuhan, memang kamu pengen apa? Mengingini kehendak Tuhan. Menetapkan hati untuk menyelidik, sama seperti yang dilakukan oleh Ezra. Ya, kemudian setelah belajar dia akan melakukan. Ya, Alkitab mencatat bahwa setelah Ezra menetapkan hatinya untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan itu kepada orang Israel, di antara orang Israel. Jadi urutan yang penting adalah meneliti, studi mendalam, melakukan, yaitu aplikasi pribadi, dan mengajar, yaitu tadi untuk mendapatkan apa? Berkat ganda. Ya, itu tadi yang ke-9, yang ke-10, yang terakhir. Ya, ini sama. Saudara-saudara, muncul terus, ini tadi saya cari, muncul terus untuk apa? Untuk poin orang-orang di Berea. Ya, muncul terus dia. Tapi di sini yang dibahas adalah ya, verifikasi dan antusiasme. Jemaat di Berea memiliki keinginan untuk verifikasi dan antusiasme. Ya, sudah saya bawakan juga di pelajaran yang minggu yang lalu, ya. Tapi ini ditekankan kembali, jadi kita dapat dari 10 contoh, ada 2 kali muncul apa? Jemaat di Berea. Artinya sangat penting nih, apa yang dipraktikkan oleh jemaat di Berea. Verifikasi dan antusiasme. Kisah 17 ayat 11. Meskipun sudah dibahas singkat, jemaat ini adalah standar emas. Saudara bisa perhatikan, jemaat Berea adalah standar emas bagi setiap orang yang ingin belajar Alkitab secara serius. Penyelidikan harian. Mereka tidak hanya percaya begitu saja kepada khotbah Paulus, melainkan menyelidiki kitab suci setiap hari untuk melihat apakah semuanya benar. Kemudian kerelaan hati. Mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, yang merupakan sikap tunduk dan rendah hati yang sangat penting dalam belajar. Nah, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan ada 10 contoh, dan saya sangat terberkati dengan 10 contoh ini. Bagaimana dengan saudara? Saudara bisa bagikan pelajaran ini kepada teman-teman yang lain, karena pelajaran ini sangat penting, dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam cara kita apa? Mempelajari Alkitab. Dan kita masuk kepada bagian penutup, bagian panggilan. Ya, sebagai closing kita, ada 2 slide. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, hari ini Tuhan tidak memanggil kita sekedar untuk memiliki Alkitab di rak rumah kita, melainkan Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam ruang rahasia dan duduk di kakinya, seperti yang dilakukan oleh Maria tadi. Marilah kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia yang melelahkan, melepaskan segala keangkuhan pikiran kita, dan dengan disiplin yang tulus memberikan waktu serta tempat yang terbaik. Tadi seperti yang poin pertama dalam contoh tadi, ada contoh Yesus memilih waktu dan tempat yang terbaik bagi firman-Nya untuk membentuk kembali karakter kita. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita investasikan untuk merenungkan kebenarannya bukan hanya untuk mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga akan meluap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab ketika kita tinggal di dalam Dia, janji firman-Nya yang tidak akan kembali dengan sia-sia itu akan menjadi nyata, membawa kita pada pengenalan yang menyeluruh akan Tuhan, yang adalah satu-satunya sumber hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran kita pada saat ini. Dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saya, saudara, dan umat-umat Tuhan yang lain. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau kembali memberikan pelajaran yang sangat baik. Bagaimana cara kami untuk mempelajari Alkitab. Dan kami banyak diberikan teguran dan nasihat. Dan masih banyak yang kami perlu perbaiki. Dan biarlah kami mau diperbaiki oleh firman Tuhan, dinasihati oleh firman Tuhan, dan dengan bimbingan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan melalui doa kami selalu setiap saat kepada Tuhan dalam kehidupan kerohanian kami. Ketika kami terlebih mempelajari firman Tuhan, Tuhan akan selalu mempertumbuhkan kami menjadi pribadi yang hari demi hari menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan, menjadi Kristus-Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini, kan kami mendoakan seluruh pemirsa yang mendengar dan belajar firman Tuhan ini. Mereka juga akan sangat terberkati dan mereka juga
boleh membagikannya kepada yang lain, sehingga dengan demikian kami mendapatkan berkat ganda yang telah dijanjikan dalam pelajaran pada saat ini. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui pantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.